Assalamualaikum teman-teman, masih di Bulen tempatnya belajar manajemen dan pendidikan. Nah, kali ini aku mau share informasi terkait dengan penanganan surat keluar, baik menggunakan sistem buku agenda maupun kartu kendali. Nah, buat teman-teman yang belum like, subscribe, disilahkan tekan tombolnya sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya kalian tahu apa yang terbaru dari Bulen. Nah teman-teman, seperti apa sebenarnya cara menangani surat keluar baik menggunakan sistem buku agenda maupun sistem kartu kendali? Simak selengkapnya berikut ini. Nah baik teman-teman, kali ini terkait dengan cara menangani surat keluar khusus untuk kedua sistem yang berbeda, yakni buku agenda dan sistem kartu kendali. Nah kita mulai dari prosedur pengurusan surat keluar menggunakan sistem buku agenda. Nah, tentunya beberapa hal tahapan berikut ini. Nah, yang pertama adalah pembuatan konsep. Ini dilakukan oleh pimpinan yang menandatangani surat pada lembaran konsep surat. Nah, hal tersebut dilakukan jika konsep surat dibuat oleh sekretaris. Dan yang kedua adalah persetujuan konsep. Nah, pimpinan memberikan persetujuan dengan memberikan tanda paraf ataupun maknanya sebagai tanda ACC atau menyetujui pada konsep yang telah dibuat. Nah, berikutnya adalah pencatatan surat. Nah, konsep ini dicatat dalam buku agenda verbal untuk mendapatkan nomor surat tentunya. Lalu pengetikan konsep surat, diketik dengan tembusannya sekaligus dibuatkan pada saat bersamaan. Kemudian tentunya adalah pemeriksaan pengetikan. Lalu penandatanganan surat ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Lalu pemberian cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri mengenai sedikit tanda tangan dan itu harus tegak lurus. Lalu berikutnya melipat surat. Nah, surat yang asli dilipat dimasukkan ke dalam sampul atau amplop. Dan berikutnya adalah penyampulan surat. Nah, surat yang telah dilipat dimasukkan dalam sampul, kemudian sampul diberi nomor dan diberi cap di sebelah kiri bawah. Lalu pengiriman surat. Nah, ini adalah tahapan di mana surat yang dikirim langsung ke alamat dan ke kantor pos dicatat di buku ekspedisi eksternal. Lalu tahapan yang terakhir adalah penyimpanan surat. Nah, tembusan surat ini kemudian disimpan sebagai arsip sesuai dengan sistem penyimpanan, baik sistemnya menggunakan sistem abjad maupun sistem nomor, subjek, tanggal, ataupun wilayah. Nah, itu dia cara menangani surat keluar menggunakan sistem buku agenda. Nah, teman-teman, berikut ini saya akan share juga informasi bagaimana caranya menangani surat keluar namun menggunakan sistem kartu kendali. Nah, di sini prosedur penanganan surat keluar itu dilakukan dengan beberapa langkah, di mana dimulai dari pengonsepan surat, kemudian pencatatan surat, lalu dilakukan pengarahan surat, pengiriman surat, dan penataan arsip. Nah, selengkapnya berikut ini adalah cara penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Dimulai dari yang pertama tadi saya sebutkan adalah pengonsepan surat. Pengonsepan surat ini adalah tahapan awal pada penanganan surat, di mana surat dibuat oleh unit pengolah atau unit kerja ataupun sekretaris, katakanlah seperti itu. Kemudian konsep tersebut diketik dalam bentuk draft pada lembar konsep surat. Nah, kemudian draft diperiksa lalu disetujui atau di-ACC oleh pimpinan dengan cara memberikan tanda paraf pada draft surat yang tadi diketik. Nah, setelah disetujui, kemudian surat diketik rapi menggunakan kop surat dan ditanda tangani pimpinan ataupun atasan. Nah, kemudian diserahkan kepada pencatat surat. Pencatatan surat keluar penting sekali, itu dilakukan pada unit kearsipan tentunya. Lalu tahapan yang kedua adalah pencatatan surat. Nah,
Tugas dari pencatatan surat adalah menerima surat yang sudah ditandatangani oleh pimpinan, kemudian mencatat surat pada kartu kendali dengan rangkap 3, selanjutnya menentukan kode surat, lalu memberikan stempel atau cap dinas pada surat, lalu meneruskan kartu kendali 1 surat dan lampiran kepada pengarah surat, memberi paraf pada kartu kendali 2, lalu diserahkan kepada penata arsip, dan menyerahkan kartu kendali 3 ke unit pengolah atau unit kerja atau sekretaris. Nah, teman-teman masih ingat kan? Seperti pada video yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kartu kendali ini memiliki 3 lembar surat dengan 3 warna yang berbeda untuk unit-unit yang berbeda pula tentunya yang punya kewenangan dalam surat tersebut. Nah, berikutnya adalah pengarah surat. Berikut ini merupakan tugas-tugas pengarah surat. Nah, ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah menerima kartu kendali 1, surat asli beserta lampirannya dari pencatat surat. Nah, yang kedua mengecek kelengkapan lampiran surat dan menggandakan surat beserta lampirannya. Selanjutnya melipat surat asli dan memasukkannya ke dalam amplop. Lalu mencatat surat di buku ekspedisi eksternal, memberikan surat kepada petugas ekspedisi untuk kemudian dikirimkan, lalu menyimpan kartu kendali 1 sebagai kartu kontrol, dan yang terakhir menyerahkan salinan surat atau tembusan berikut kartu kendali 1 kepada penata arsip. Nah, apabila surat sudah selesai dikirimkan, kartu kendali 1 ditukar dengan kartu kendali 2. Nah, itu adalah proses ataupun tugas dari pengarah surat. Nah, berikutnya tahapannya adalah pengiriman surat. Nah, pengiriman surat pada umumnya dilakukan oleh kurir atau pihak ekspeditor. Kurir atau ekspeditor ini akan mengirim surat sesuai dengan metode perusahaan itu sendiri. Nah, lalu penataan arsip. Nah, ini adalah tahapan terakhir dari penanganan surat keluar, di mana penataan arsip ini tugas penataan di sini adalah yang pertama menerima kartu kendali 2 dari pencatat surat dan menyimpannya. Nah, kemudian sebagai pengganti arsip yang ada di unit tata usaha atau pengarah surat. Lalu apalagi? Berikutnya adalah apabila surat telah dikirimkan, maka kemudian kartu kendali 2 pada penata arsip diganti dengan kartu kendali 1 dan salinan atau surat tembusan pada unit tata usaha atau pengarah surat. Demikian teman-teman informasinya terkait dengan penanganan surat keluar baik menggunakan sistem buku agenda maupun kartu kendali. Dan buat kalian yang belum like, subscribe, disilakan tekan tombolnya sekarang juga, aktifkan juga loncengnya supaya kalian tahu apa yang baru dari Bulen. Demikian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.